Ustadz, saya sudah beristri, tapi saya ingin nambah lagi satu. Ini asli tulisannya begitu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya agar saya bisa punya istri lagi. Nggak apa-apa kan, nggak mesti buruk punya istri lagi ya. Kan penyebab kan bisa banyak gitu ya. Bisa ada yang syar'i juga. Tapi tanpa menyakiti hati istri saya yang pertama. Ini saya nggak punya pengalaman ya. Oh, jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, beberapa pertanyaan barangkali waktunya ada. Ini kita buka nih apa isinya ya. Oh, apa nih? Oh, gambar perempuan ya. Oh, dibalik. Oh ya, kirain saya dikasih begini ya. Masya Allah. Oh iya, oh dibalik. Iya. Ada pertanyaan, Pak Ustadz. Sebelumnya saya izin bertanya, bagaimana cara senantiasa untuk ingat dengan kematian? Ya Allah, ini Masya Allah, ini luar biasa nih. Sehingga terhindar dari perbuatan tidak baik atau yang dapat merugikan diri sendiri. Masya Allah, macam-macam ya. Yang pertama, kita sering ziarah kubur. Itu sering ziarah kubur. Sering ziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Begitu kata Rasul. Nah, perbanyaklah ziarah kubur, karena ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Ini ibu kita, ya Allah, ibu kita udah duluan. Kakak kita, ya Allah, kakak kita. Ini kakak kita lagi, ya Allah. Saya tinggal nunggu waktu, ya Allah. Gitu kan? Di situ nasibnya bagaimana ya? Ini nasib yang ini bagaimana? Ya Allah, saya nasib entar bagaimana? Nah, itu ziarah kubur. Jadi menurut Rasulullah, cara supaya mengingat kematian banyak ziarah kubur. Orang yang tinggalnya di samping kuburan bagaimana? Imun dia. Itu ya. Oh, buka jendela langsung kuburan tiap hari. Nah, maka ada cara lain. Cara lainnya itu kan buat orang umum ya. Buat penggali kubur emang pekerjaan dia itu. Ketika ada orang mati, alhamdulillah gitu ya. Dari kemarin gak ada orang mati ini gitu ya. Ya Allah, pas ada orang mati, alhamdulillah. Datang lagi orang mati, alhamdulillah gitu. Nah, yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi kemana-mana itu di tasnya bawa kain kafan. Nah, jadi di tasnya dia lihat itu bawa kain kafan. Kenapa? Di mana dia meninggal itu gampang cari kain kafannya. Jadi dilihat, oh ada kain kafan. Lalu Sultan Turki, Sultan siapa saya agak lupa. Beliau melibatkan kain kafannya di gubet-gubet itu sengaja. Maka sebagian topi itu, imamahnya itu yang putih itu sekalian buat kain kafan tuh. Persiapan kain kafan. Jadi kain kafannya itu selalu diangkat sama dia, selalu dibawa sama dia. Nah, itulah beberapa cara mengingat kematian ya. Pak, mau tanya, bagaimana sikap kita bila tetangga kita berbuat dolim kepada kita? Apakah kita harus tetap hormat atau balas dendam? Loh, bentar dulu. Iya, ini bagus nih ya. Jadi bagaimana kalau tetangga kita berbuat dolim? Kalau berbuat dolim, pilihan pertama kita membalas itu sebenarnya mendapat yang namanya adil itu al-aina bil aini wal udhuna bil udhuni gitu ya. Mata dengan mata, hidung dengan hidung. Cuman kan repot juga urusannya. Kalau kemarin kamu mukul aku ya, ada cara yang kedua. Cara pertama ini bisa panjang nih urusan ini. Ada cara kedua, yaitu dalam Tambih TKN Suryalaya itu dijelaskan. Lihat jam dulu. Dalam Tambih itu dijelaskan bahwa salah satu butirnya adalah ini rahasia hebat ya. Rahasia hebat. Rahasia orang yang benci jadi senang. Bahkan ini hebat nih. Kalau banyak tetangga yang benci, kalau satu orang benci nggak apa-apa. Tapi kalau banyak berarti kitanya yang bermasalah tuh. Nah, ini cara supaya yang benci pun jadi senang. Caranya apa?
caranya adalah kudu asih kajalma anu mingkang hewa kamaneh. Gitu kata pangarsa Abah Sepuh kepada Abah Hanom. Artinya harus menyayangi orang yang membenci. Ada yang benci, kasih hadiah. Beli mainan di Idolmart, gitu kan? Ya itu ya. Dia punya anak kecil, mana? Anak kecil mainan apa? Mobil-mobilan. Kita beli 69.000, gitu kan? Ini yang pintunya bisa dibuka, Hot Wheel, katakanlah gitu ya. Kita beli mainan, senangnya apa, keluarganya apa, kita kasih. Nah, itulah yang dilakukan oleh Imam Hasan Basri. Dan setelah itu, orang yang padahal benci, dia Allah, saya benci dia. Dia kok ngasih terus, akhirnya dia dapat hidayah, malah dia mencintai Imam Hasan Basri. Nah, itu ya. Jadi nggak enak kalau punya tetangga yang ini gue benci, kagak mau lewat situ. Kenapa? Gue ngeliat dia gitu kan. Ya Allah, lewat sini kagak mau, hidupnya sempit. Begitu. Ini yang pertama. Jadi kalau kita didolimi terus, kenapa? Kita sebenarnya dapat pahala tuh. Jangankan didolimi, digunjing itu sama dengan ngirim pahala. Nah, jadi kalau kita digunjing, alhamdulillah. Difitnah, alhamdulillah. Itu ngirim pahala semua tuh. Mana entar rekeningnya bisa kita lihat entar. Totonya rekening kita biasa-biasa aja kelihatan, loh, kok banyak? Perasaan saya nggak pernah beramal segini banyak. Iya, dulu kamu digunjing orang, nih pahalanya, gitu kan? Kamu difitnah orang, nih pahalanya. Kamu difitnah orang sekampung, gitu kan? Emang lo nya bermasalah. Oke, lanjut lagi ya. Mana nih? Ini saya baca boleh ya? Boleh. Ustadz, saya sudah beristri. Tapi saya ingin nambah lagi satu. Ini asli, tulisannya begitu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya agar saya bisa punya istri lagi. Nggak apa-apa kan, nggak mesti buruk punya istri lagi ya. Kan penyebab kan bisa banyak gitu ya. Bisa ada yang syar'i juga. Tapi tanpa menyakiti hati istri saya yang pertama. Ini saya nggak punya pengalaman ya. Sekian pertanyaannya, atas jawabannya saya ucapkan jazakallah khairan katsiro. Masya Allah. Ada tanda kurungnya, jazakallah khairan katsiro, pakai bahasa Arab. Wah, ini bisa ngetik bahasa Arab nih. Iya, saya bacakan sesuai ini ya. Itu tinggal copy paste aja, gampang. Cara supaya nggak menyakiti istri adalah jangan ketahuan. Ini. Iya. Saya ada kenalan orang, dia nyimpennya pinter tuh, nyimpen rahasia. Sampai dia meninggal, istrinya nggak tahu bahwa dia istrinya dua. Istri pertama nggak pernah sakit hati karena dia menikah lagi, gitu kan? Cuma nyimpennya gampang nggak kira-kira tuh rahasianya tuh? Ya Allah, maka kalau mau nikah lagi itu cari saksi yang bisu. Itu insya Allah rahasia aman. Ya Allah, begitu ya. Nggak gampang tapi ya nyimpen rahasianya. Nyari orang bisunya susah. Kalau tunanetra saya punya banyak tuh. Ya Allah, sampai mana tadi itu ya. Bisu ya. Waktu masih ada Mas Barun ya. Oh, dikitnya berapa? 2 menit lagi ya. Ya Allah, mohon izin Ustadz bertanya, jodoh termasuk ke dalam takdir mu'alak atau mubrom? Ini ya. Jika jodoh kita telah tertulis di kitab Lauhil Mahfuz, mengapa kita diminta harus ikhtiar dan berdoa? Apakah setiap manusia memiliki jodoh? Jika iya, mengapa ada yang meninggal sebelum menikah? Wah, ini pertanyaan banyak nih. Berat ya. Jodoh termasuk takdir mubrom atau mu'alak, kita nggak ngerti. Penentu bahwa jodoh, takdir, mubrom atau mu'alak adalah Allah. Itulah rahasia takdir. Ya udah habis ya. Jadi biasanya 2 menit lagi. Kalau ini bel biasanya masih ada 2 menit ya. Jadi jodoh itu kita nggak ngerti, takdir yang bisa berubah atau takdir yang memang nggak bisa berubah. Maka tugas kita ikhtiar sebaik-baiknya.
bahwa tadinya ditakdirkan nggak ada jodohnya, dengan ikhtiar kita bisa jadi Allah berhak mengubah ketetapannya. Tuh, Allah berhak mengubah ketetapannya. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah berhak menghapus ketetapannya atau menetapkan ketetapannya. Jadi tetap aja ikhtiar dan berdoa untuk mendapatkan jodoh. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Sementara begitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.